Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wa nahdhah. Ashabal fadilah, hadratul ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, para pejabat pemerintah, para ibu nyai, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya diberi kesempatan fursah dhahabiyah saged silatul arham. Alhamdulillah. Pun Al-Quran itu, Bu, dulu ketika turun zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sahabat langsung hafal. Turun Quran, sahabat langsung hafal. Jadi tidak butuh ditulis. Kalau turun ayat Quran, hafal langsung hafal sahabat niku. Jadi tidak butuh ditulis. Tapi ketika zaman Sayyidina Abu Bakar mulai Quran ditulis, disempurnakan. Sayyidina Umar difinalkan, ditulis dengan sempurna, utuh zaman Sayyidina Utsman. Tapi walaupun sempurna tulisannya, sempurna kumpulannya sempurna, tapi tulisannya orang iso diwaca. Kulo gadah, saya punya fotokopi mushaf Utsmani, wonten teng griya wonten. Saya punya fotokopinya, nggak bisa dibaca tulisan zaman samenika. Kenapa? Titik mawon boten wonten. Ba, ta, nun, ya podo. Jim, ha, kho sama. Dal sami. Ro, zai, podo. Sin, shin, gak ada bedanya. Tulisan mushaf Utsmani. Kalau gak ada fotokopinya, tebal. Nah, kalau zaman sahabat dulu gak butuh tulisan, semua dengan hafalan. Tapi setelah agama Islam tersebar kemana-mana, butuh tulisan Al-Quran. Tulisannya zaman Sayyidina Utsman ora iso diwaca, gak ada bedanya huruf satu dengan yang lain. Maka ada seorang ulama loh, Bu, jasanya ulama ini. Ada seorang ulama namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa yang jawab yang keras? Siapa? Abul Aswad. Tahun 62 Hijriah membikin titik wad'un nuqat alal huruf. Ba titik satu ngisor, ta titik dua dhuwur, ta titik tiga dhuwur, jim titik satu tengah, ha non titik, kho titik satu di atas. Baru ada titik tulisan Arab tahun 62 Hijriah. Ulama, bukan sahabat, bukan itu ulama, itu bukan sahabat, murid Sayyidina Ali itu. Ya Allah, udah
mulai orang banyak bisa baca Quran setelah ada titiknya. Tapi lama-lama agama Islam tersebar semakin meluas, kesulitan juga walaupun sudah ada titiknya. Maka ada seorang imam ulama berjasa besar, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Membikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathatan, dhammatan, kasrotan, tasdid, sukun. Yang bikin siapa yang bikin? Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tahun 160-an lah kira-kira tahun itu. Baru orang baca Quran terang, ono titike, ono harokate. Tapi masih banyak orang baca Quran salah. Nggak ada idgham, idhar nggak ada. Salah seperti baca koran. Maka jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Maka ada seorang ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, ilmu memperbaiki baca Quran. Ilmu tajwid, tajwid memperbaiki, maknanya memperbaiki baca Quran. Siapa namanya ulamanya? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224. Jadi Kanjeng Nabi sudah wafat 224 tahun, baru ada ilmu tajwid, baru ada istilah terminologi idgham, ikhfa, idhar, iklab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak dan seterusnya. Nah, sekarang sudah sempurna. Sudah sempurna belum? Sudah sempurna belum sekarang? Tulisan Arab sudah jelas, ada titik, ada harokat. Tajwid sudah ada, tinggal ayo kita rajin baca Al-Qur'an. Pun gampang pun saniki wis enak. Tajwid ono, idhar, ikhfa, idgham udah diajarkan. Tulisannya jelas, ono titik, ono harokat, tinggal rajin baca mawon pun. Pagi-pagi bangun tidur, lisan ini sebelum dipakai untuk ngomong dengan orang, ayo kita ngomong dengan Allah dulu. Ibaratnya ngomong dengan Allah, kiasannya apa? Yaitu baca Al-Quran. Sebelum ngomong dengan orang, ngomong Gusti Allah riyen, yaitu baca Al-Quran. Sofhah bersofhatan, tiap bangun pagi ayo kita baca Al-Quran dulu. Al-Quran sudah enak dibaca, percetakan sudah banyak. Percetakannya dari Saudi Arabia tuh, percetakan Malik Khalid bin Abdul Aziz, Malik Fahd bin Abdul Aziz, sudah bagus, dibacanya enak. Percetakan dalam negeri juga ada, enak dibacanya, terang, tulisannya terang. Yang masih nggak terang itu percetakan dari Pakistan, kurang terang. Tapi kalau dari Saudi, dari Suriah, dari Mesir, terang dibacanya, enak dibaca. Monggo tinggal kita rajin baca Al-Quran. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi ma huribat qattu illa adamin harabi adal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridhiha raddal ghayuri yadal jani'anil hurami laha ma'an kamaujil bahri fi madadi wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami fala tu'addu wa la tus'a ajaibuha wa la tusamu 'alal ikhtari bis sa'ami
qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiya syabimi. Apal mboten? Mboten. Nek anu ojo dibanding ke apal mboten ngoten. Ora apal. Sisi golek sing apal apa? Ahok ketahuan apal. Nyanyi nggak apal, gini nggak apal, sing apal apa? Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun. Quran itu ayat dari Allah, ayatul Rahman. Muhdatsatun hadits anyar, qadimatun qadim yayon. Nih, saumowe ini Quran, saumowe Quran. Ini Quran mushafnya dicetak di Saudi, dicetak di Semarang. Sing nyetak menuso tahun sekian, anyar nopo qadim. Hadis nopo qadim. Hadis anyar, ini barang anyar, dicetak di Semarang tahun 2024. Percetakan Semarang misalkan nggih, sing nyetak manusia, kertas manusia, nggawe tinta manusia anyar. Tapi Quran sebagai sifatul qadim, sifatnya Allah yang maha qadim. Quran sebagai sifatnya Allah yang maha qadim. Tapi mushaf sing dicetak di Semarang, di Jakarta, di Saudi, di Surabaya hadis. Paham mboten? Jadi Quran ini mushafnya hadis anyar, tapi sifat sebagai sifatnya Allah yang maha qadim azali, Quran itu qadim. Maka ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Allah mempunyai sifat qidam, dahulu, tanpa awal, tanpa permulaan. Maka kalamnya juga qadim, tanpa permulaan. Dan Allah terus bersabda terus, berfirman terus, buat meneng-meneng. Jadi Allah niku bahasa kasar pun ngomong terus, ngendikan terus sampai sekarang. Buat wonten awalnya, buat wonten ujungnya, terus seperti wujud zat Allah tanpa awal, tanpa akhir, bila bidayah wala nihayah, bila awal wala akhir. Begitu pula kalamnya Allah ini terus ngendikan terus. Hanya kita nggak dengar. Kalamnya Allah turun, kita lagi mikirin uang, mikirin jabatan, mikirin pilpres. Balik meneh kalamnya Allah, orang mlebu nang hati kita. Kalam Allah terus, Allah bersabda terus. Hanya kitanya hatinya tertutup, mikirin pilpres, mikirin pileg, mikirin calon DPR, calon presiden. Boten mlebu teng ati kula kalamullah niki. Padahal Allah itu berbicara terus bila akhir, bila nihayah. Seperti zatnya Allah, la awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Paham boten? Boten paham? Paham boten? Zatnya Allah itu bila bidayah wala nihayah. Zatnya Allah tidak ada permulaannya dan tidak ada ujung akhirnya. Beda kalau zatnya kita. Saya lahir tahun sekian, tanggal sekian, nanti mati tahun sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Ada akhirnya. Allah boten wonten lahirnya tahun piro, boten wonten matinya tahun piro. Zatnya itu. Begitu pula sifatnya.
di antara sifatnya sifat kalam yaitu Quran. Maka Quran itu hakikatnya bila bidayah wala nihayah. Hanya saja kalau dilihat sebagai mushaf yang dicetak di Semarang, di percetakan niki baru, barang baru, dibakar yo kebakar, dicemplungke banyu teles, barang baru. Paham mboten? Nah, pun damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Mukjizatnya para nabi-nabi hebat. Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular, hebat mboten? Nabi Musa tongkatnya bisa mukul Laut Merah jadi jalan, airnya minggir jadi jalan tol malah. Bani Israel dari Mesir nyebrang ke Sinai, 700.000 kaum Bani Israel nyebrang jalan yang tadinya laut karena dipentung oleh tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa dipentung ke nang watu, metu airnya 12 sumber air diminum. Ya Allah, hebat mboten? Hebat mboten? Masih wonten mboten? Ya ora ono wis. Pun Nabi Isa nyembuhkan orang sakit, orang buta diusap Nabi Isa sembuh. Orang lumpuh dimek Nabi Musa saged ngadeg mlaku maneh. Bahkan orang mati bisa dihidupkan lagi oleh Nabi Isa. Hebat mboten? Masih wonten mboten? Ya mboten wonten. Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, mboten mempan, hebat mboten? Tapi yang mboten wonten wis. Tapi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran masih wonten mboten? Ila yaumil kiamah. Jadi faqat kullu mu'jizatin nabiyyin idh ja'at wa lam tadumi. Quran melebihi mukjizat para nabi-nabi karena Quran langgeng, damat ladaina, langgeng bersama kita bersama ila yaumil kiamah. Sedangkan mukjizatnya para nabi-nabi lam tadumi, boten langgeng. Alhamdulillah kita mempunyai mukjizat yang luar biasa. Kalau dibaca secara ilmiah, a'amintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kula maca ayat iki bola-bali temu ngerti artinya. Apakah kamu merasa aman kalau Allah menggerakkan tanah itu kemudian jalan? Opo iki orang ngerti aku. Ternyata sudah terjadi di Palu, Sulawesi Tengah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Apa namanya? Apa namanya itu? Gempa apa namanya? Frekuensi. Apa namanya? Tanah itu jalan Bu, di Palu itu tanah jalan tergulung gini, masya Allah. Sing mati orang itu kan Bu, sing mati piro? Di Palu Sulawesi Tengah itu. Ini Quran wis ono khosf. Dalam Al-Quran dikatakan khosf. Kula apal ayat itu, apal surat Tabarok bola bali bocor lah. Timur Tengah apa ini artinya? Setelah kejadian, oh ini tah Allah menurunkan ujian cobaan di Sulawesi Tengah, Palu pantai, orang lagi senang-senang hura-hura, tanah datang tsunami, tanahnya berjalan, gulung desa digulung, tenggelamkan semua, jalan tanah itu berjalan. Oh, faidah ya tamur. Ada lagi, faidah syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Ada planet yang seperti mawar merah. Baru-baru ini ditemukan planet berwarna merah seperti mawar, tapi belum berani mendekati.
NASA sudah menemukan ada planet, ya, ada planet di atas warnanya merah seperti bak mawar. Sudah ada dalam Al-Quran 13 abad yang lalu. Masya Allah. Jadi mukjizat Al-Quran itu benar mboten Bu? Benar mboten? Terbukti mboten? Terbukti, ya Allah. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Orang yang baca Quran, orang yang baca Quran, qarrat biha ainu qariha, atine tenang, atine tentrem, adem. Saumpama lagi duwe utang, duwe hajat, duwe masalah yang duwe kesulitan, maca Quran, insyaallah bakal adem ayem. Percaya mboten? Panjenengan saya kesusahan, kesedihan, maca Quran, insyaallah adem. Atau panjenengan dapat kegembiraan, rezeki kathah, anak naik sekolah, munggah sekolah, atau bojo sampeyan naik pangkate, maca Quran, rasanya pas juga itu. Rumah jadi, baru bangun rumah 2 tahun baru jadi, maca Quran, pas mboten? Pas. Anak lahiran akikah diwaca Quran, pas mboten? Maca Quran untuk apa saja pas. Tapi mau coba janji mboten pas, mboten mesti pas. Jenengan lagi kepaten, ayah panjenengan wafat meninggal dunia, bosok pitung dina mau coba janji pas mboten? Mboten pas. Tapi mau coba Yasin pas, mau coba Quran pas. Nah, nek gembira, alhamdulillah, akikah anak lahir, umah dadi, munggah pangkat, menang pilge menang, mau coba janji pas, Quran yo pas. Quran dulu baru berjanji, pas deh niku. Pokoknya kalau Quran dibaca, kondisi apa saja pas. Qarrat biha ainu qariha, dibaca oleh siapapun rasanya tenang dan ayem, adem ayem. Ada orang gak bisa baca Quran? Ada. Di Mesir ceritanya, ada orang gak bisa baca Quran, sudah tua. Ketika dia sakit, anaknya dikumpulkan, suruh baca Al-Quran, dia menangis. Kemudian akhir hayatnya husnul khotimah. Dia sendiri gak bisa baca Quran, buta huruf. Orang Mesir ceritanya buta huruf, ceritanya ini dari kampung, tapi anak-anaknya pintar. Begitu akhir hayat sakit, anak dikumpulkan suruh baca Quran. Akhirnya sampai baca Quran selesai dan beliau wafat ala husnul khotimah. Masya Allah. Kula nembe mawon kepaten maratuwa ibu maratuwa. Dalam sakaratul maut kita bacakan Yasin, niate kula ping 3. Ra'ad ping 3, Yasin ping 3, baru Yasin 2 kali sudah gampang. Khurujur ruh gampang banget. Metuna roh itu gampang sekali kalau dibacakan Yasin atau surat Ar-Ra'd. Paham mboten? Percaya mboten? Percaya mboten? Nek golek rezeki sing gampang maca Waqiah. Percaya mboten? Masya Allah. Banyak sekali orang yang tadinya kesulitan ekonomi, kesulitan cari ma'isyah, rajin baca Waqiah, terutama pada subuh dan pada asar 14 kali. Allah maring kejembaran, kemudahan golek rezeki, dalan rezeki gampang sangat. Itu berkat maca surat Waqiah dan lain-lain seterusnya lah. Insya Allah kita hidup bersama Quran ala barakatillah wa ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. In tatluha khifatan
min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardi asyabimi. Kalau kamu baca Quran, menawi panjenengan baca Quran karena takut neraka, ojo maca Quran wedi neraka aku, iku berarti panjenengan lagi memadamkan api neraka. Menawi panjenengan maca Quran karena wedi api neraka, berarti panjenengan lagi apa? Memadamkan api neraka. Intat luah khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardi asyabimi. Monggo sing sering-sering maca Quran niat memadamkan api neraka supaya kita tidak, insyaallah tidak dekat dengan nar, jauh dari nar, dan insyaallah kita min ahli syafaati Rasulullah, min ashabil jannah insyaallah. Kalau panjenengan sering maca Quran, setiap maca Quran berarti panjenengan memadamkan mateni memadamkan api neraka insyaallah. Itulah mukjizat Al-Quran. Apalagi kalau kita bicara dalam Al-Quran, manusia diterangkan setiap manusia punya yang namanya kolbu. Apa namanya? Jangan kalbu, kalbu anjing. Kolbu, nafkah rabbaniyah, hembusan dari Allah, namanya al-qalbu. Selain manusia nggak punya kolbu, hanya manusia yang punya kolbu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu mir ruhi faqau lahu sajidin. Ruh yang dihembuskan oleh Allah kepada Nabi Adam, itulah yang menjadi kolbu. Nah, kolbu ini, hati kita ini yang paling pendek, yang paling dekat, namanya basirah. Napa namanya? Basirah, mata hati. Kalau ini mata kepala, kalau ini namanya mata hati. Kalau bahasa Inggris the eye of heart. Quran mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Setiap manusia punya basirah, semua punya mata hati semua. Untuk apa mata hati itu? Untuk apa hati dikasih mata? Untuk membedakan, mengetahui mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jujur iku benar, bohong itu salah, lurus lempeng iku baik benar, bohong, manipulasi, nipu iku kurang ajar. Semua orang tahu. Semua orang tahu jujur itu bagus, orang jujur itu jelek. Semua orang tahu. Dari mana taunya? Dari basirah. Walaupun bocangon wedus lah, orang sekolah, orang mondok, tahu jujur itu benar, bohong itu salah. Podo malingnya, podo perampoknya, wong 10 dapat 10 juta, nih baginya orang roto. Wah, nggak jujur ketua pemimpin kita ini, nggak beres nih, nggak bener nih kepala kita ini. Maling ngerti jujur, maling 5, maling 10, ngerampok dapat 10 juta, bagi orang benar, kata anak buahnya, kepala kita nggak bener nih, pimpinan kita nggak bener. Wah, maling masih bicara bener, masih paham betul? Itulah suara basirah. Kalau sudah basirah kita aktif, maka akan estafet, akan perintah pada sebawahnya basirah, namanya domir. Apa namanya? Moral, conscience kalau bahasa Inggris, conscience. Kalau sudah tahu ini benar, basirah yang ngomong, jujur itu benar, bohong itu salah, maka moral, domir, conscience akan berkata, jujurlah kamu, tinggalkan kebohongan, jangan bohong kamu.
Jadi domir moral ini, kerjanya moral ini if'al atau la taf'al, do it atau don't do that. Kalau kata basirah benar, jujur, konsekuen, itu baik, maka domir akan berkata jujurlah kamu. Kalau kata basirah bohong, korupsi, manipulasi itu jelek, maka domir akan berkata jangan kamu lakukan. Ngoten mboten panjenengan, ngoten mboten. Teng hati panjenengan ngoten mboten. Nah, itu kalau hati yang normal itu. Jadi kalau hatinya normal, tahu ini benar, maka akan ada suara lakukan itu. Kalau ini salah, ada suara jangan lakukan. Itu namanya domir atau moral. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, istafti qalbak albirru matma'annil qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik. Tanyalah pada hatimu sendiri, kalau yang kamu lakukan itu dengan tenang, maka itu benar. Tapi yang kalau kamu lakukan itu dengan tidak tenang, ragu-ragu, tengok kanan, tengok kiri dulu, berarti yang kamu lakukan tidak benar. Tidak usah tanya pada kiai, nggak usah tanya pada ustadz, tanya pada hatimu sendiri. Kalau yang kamu lakukan itu rasanya tenang, itu benar berarti. Tapi kalau kamu lakukan itu rasa ragu-ragu, orang enak, deg-degan, gemeter, alergi, khawatir ketahuan orang, berarti dosa itu. Gampang itu. Istafti qalbak albirru matma'annil qalbuk wal itsmu ma haka fi nafsik. Itu fungsinya domir di situ. Akan perintah kepada kita lakukan yang benar dan melarang kepada kita jangan lakukan yang tidak benar. Itu fungsi daripada moral atau domir. Kalau sudah domirnya berfungsi, maka yang ketiga bagian dari qalbu namanya fuad. Apa namanya? Fuad ini nurani, depth of heart, lubuk hati, hati yang paling dalam. Fuad ini tidak bisa bohong, diajak bohong nggak bisa. Maka dzabal fuadu maro'a. Yang namanya fuad tidak bisa bohong. Sing bohong cangkem yang bohong. Demi Allah aku orang jupuk. Fuadnya mengatakan iya iya, ambil ngambil ngambil. Demi Allah saya nggak tahu menau, tahu. Demi Allah saya dapat sedikit, banyak. Pernah mboten ngoten panjenengan? Pernah mboten ngoten? Enggak jawab ya. Pernah mboten? Demi Allah saya nggak tahu menau, tahu. Demi Allah saya nggak terlibat. Pernah mboten ngoten niku? Mesti ngomong pengakuan yang benar itu namanya fuad. Sing bohong napa? Sing bohong napa? Cangkem yang bohong. Demi Allah saya nggak mencuri. Iya mencuri ya. Ngoten nate ngoten jenengan pernah nggih? Itu namanya fuad. Nah, fuad ini adalah hakim yang menjatuhkan vonis kamu benar atau kamu salah. Kalau kita sesuai dengan basirah, kita lakukan sesuai dengan domir, maka fuad akan berkata kamu benar, tidur nyenyak, kamu bahagia. Tapi kalau kita melawan basirah, kita melawan domir, korupsi jelek, jangan dilakukan, dilakoni, maka fuad akan mengatakan kamu kurang ajar, kamu zalim, kamu penjahat, kamu tidur nggak enak, nggak nyenyak, kamu kesana kemari khawatir, ketakutan. Nggih mboten. Nah, itu yang ngejar-ngejar gitu namanya fuad, ada dalam hati kita sendiri. Kamu kurang ajar, kamu zalim, kamu nggak benar, kamu nggak akan enak makan, nggak enak tidur, kamu nggak nyenyak tidur, kamu kesana kemari rasanya takut. Yang ngomong gitu fuadnya sendiri itu. Paham mboten?
Oleh karena itu, Masya Allah, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Umat itu tergantung akhlaknya. Akhlaknya baik, derajatnya umat baik. Akhlaknya jelek, derajatnya jelek. Bukan agamanya. Bukan agamanya. Gak usah kaget. Yang mengangkat derajat kita akhlak, bukan agama. Contoh nih. Negara Afghanistan, mireng kan nggih, mireng. 100% Muslim. Afghanistan itu 100% agamanya Islam. Satu orang saja Kristen nggak ada. 99% Hanafi madhabnya, Sunni ahli sunnah. 1% Syiah, Islam KB tapi. Terdiri dari 7 suku. Perang saudara, saling paten-patenan, bom-boman, wis 40 tahun. Bom meledak di jalan, di toko, di pasar, di kantor, di madrasah, di masjid, lagi maulid Nabi, lagi sholat Jumat. Maulid Nabi kemarin, lagi maulid, bom 55 orang mati. Pernah masjid Jumatan dibom, 800 orang mati. Presidennya apal Quran, namanya Burhanuddin Rabbani, dipateni. Katanya kafir, antek Amerika katanya. Ada perempuan nyanyi, dipateni. Perempuan haram nyanyi haram perempuan. Jadi nyanyi haram, mateni orang haram. Afghanistan tuh. Akhlaknya bejat, agamanya benar. Agamanya benar, akhlaknya rusak. Ingin gak kita ke sana? Ingin gak kita jalan-jalan ke Afghanistan? Pengen mboten? Islam semua, kita nggak ingin ke sana, nggak, takut. Tapi negara Jepang agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, Shinto namanya, agama lokal. Jujur, lempeng, orang copet, orang penjambret, orang calo bener wonten. Di kota Tokyo itu nggak ada polisi, supir nggawa mobil tertib dewe-dewe, nggak usah diatur polisi. Kenapa? Kalau melanggar malu saya. Kalau melanggar tuh malu. Pejabat polisi, hakim, jaksa nggak ada yang korupsi. Bukan takut Allah, bukan takut neraka. Mereka nggak ngerti Allah, nggak ngerti neraka. Malu. Al-haya minal iman. Malu kalau saya korupsi ketahuan. Saya malu, anak malu, istri malu, keluarga malu semuanya. Ya Allah. Kalau saya tanya mana jalan misalkan diantar tuh, bukan hanya dijawab saya naik bukan sampai kulit sekat tangannya, nih jalan yang ditanyakan. Ya Allah, bersih, orang puntung rokok satu pun di jalan. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha Qatar, negara Qatar, ribuan anak Jepang nonton waktu kesebelasan Jepang main. Selesai main, bekasnya anak Jepang bersih, nggak ada kulit kacang, nggak ada plastik, nggak ada puntung rokok. Diringkesi dewe-dewe dibuang ke tong sampah masing-masing. Ya Allah, maka Jepang dihormati orang sedunia karena akhlaknya baik, bukan agamanya. Paham betul? Nah, sekarang saya tanya, panjenengan akhlaknya saya mboten? Jawab, panjenengan akhlaknya saya mboten? Coba nggih, dengan jawab saya kan, coba. Kulo nate pergi ke Australia tahun 2011 dengan istri saya. Muter-muter jalan-jalan 6 kota, ya ceramah-ceramah lah. Yang ceramah-ceramah, kalau diskusi, muter-muter sampai 6 kota. Terakhir badai wangsul di ibu kota Sydney. Belanja oleh-oleh, besok mau pulang. Udah.
celana, kaos, anduk, oleh-oleh, bawa ke hotel, beresin. Baru sadar HP boten wonten. HP saya hilang. Golek-golek dindi ora ono ya wis lah, wis hilang ya wis. Saya sun nang Jakarta tuku maneh, hilang ya wis. Setelah mau tidur jam 9:30, TV saya matikan, lampu saya matikan, mau tidur jam 6 pagi mau terbang ke Jakarta, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan ada orang satu bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di warung saya. Nih, kira-kira kalau HP kira-kira itu non muslim, itu non muslim, itu bukan orang Islam itu. Makanya derajat masyarakat tergantung akhlaknya. Saya mendapat berhenti, sudah berangkat, orangnya baik-baik semua kok. Aku pernah rono sholat di masjid, dompetku ketinggalan tempat wudhu, rong dino masih utuh. Oh, itu bagus orangnya tuh. Coba soalnya coba. Armandi men, aduh hati-hati. Aku tahu rono sepatu hilang di masjid. Saumpama lo. Orang nggak tanya agamanya, tanya akhlaknya. Gimana? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, Rodi Kurjam, Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali. 6 ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Perti berangkat. Ibu kota Tembakto di sana 5 hari sana. Tidak ada rumah ditutup pintunya atau dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Ibu kota Tembakto, negara Mali, Bu. Tidak ada sepeda motor dikunci, ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung masih. Mobil buatan dimasukkan yang gerasi, ini pinggir jalan buatan mobil. Mau sedan, mau sing mahal, mau murah. Sepeda motor di depan pintu rumah ditinggal, kuncinya masih gantung. Kira-kira nih sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung, piye kira-kira? Dicoba satu desa dulu, coba. Jangan sanggup betul. Satu desa dulu. Seperti apa coba? Ayo kita bangun akhlak yang mulia. Satu desa dulu. Gak ada pencuri, gak ada penjambret, gak ada penodong, gak ada maling. Coba satu desa. Siap betul. Satu desa dulu, orangnya kompak, gak ada maling, gak ada penjambret, gak ada yang bohong, gak ada yang nipu, gak ada yang, ya Allah. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad qaimun lillah, selalu berdiri di atas nama Allah, dzuhimamin, orang punya cita-cita besar, shadiqul aqwal, kalau ngendikan pasti benar, boten nate bohong. Ada yang ngomong yang wajib jujur, wajib sidik Rasulullah, awake dhewe dudu rasul. Jadi yang wajib sidik siapa? Rasulullah, para nabi. Awake dhewe dudu rasul, jadi gak wajib sidik. Kanjeng Nabi wajib sidik, jujur. Umatnya pun wajib jujur. Begitu sidik hilang, minyak goreng hilang. Sidik hilang, 8 triliun hilang. Gara-gara sidik hilang tuh. Walawit taba'al haqq wa ahwahum
la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu kepentingan, hancurlah tatanan kehidupan di muka bumi ini. Dulu waktu Pak Setia Novanto ketangkep korupsi 2,4 triliun, kalau kaget, gede demen, gede banget. Sekarang diungkuli, dilebihi. Anak orang korupsi 8 triliun sekarang ini, gara-gara sidik hilang. Gak usah besar negara lah, rumah tangga aja kalau nggak sidik saling percaya, geger betul Bu. Kalau suami tidak sidik, gak jujur, istri ribut, geger. Kalau istri yang tidak sidik, gak jujur, suami ribut, marah-marah, gimana? Sekarang pertanyaannya, banyak mana yang tidak sidik, suami apa istri? Jawab. Yang sering tidak sidik, tidak jujur, suami apa istri? Karo-karone. Monggo kita belajar jujur. Orang Jepang bukan orang Islam, jujur. Orang Australia bukan orang Islam, jujur. New Zealand, Switzerland bukan orang Islam, jujur. Orang Islamnya malah nggak jujur, masya Allah, ngisin-ngisinakan. Gimana? Berpolitik mereka juga jujur, nggak ada pemilihan curang, nggak ada, jujur. New Zealand, Finlandia, Swedia, Belgia, Denmark, orang jujur-jujur itu terkenal. Kalau Prancis kasar, Jerman kasar. Negara-negara Skandinavia yang jujur-jujur, tenang, adem, ayem, nggak ada keributan. Orangnya masing-masing jujur, percaya satu sama lain, masya Allah, tentrem, adem, ayem. Bukan negara Islam, bukan negara Kristen itu. Oleh karena itu, monggo siap meniru akhlaknya Rasulullah, siap. Waktu Rasulullah wis 8 tahun ning Madinah, kembali ke Mekah dengan pengikut puluhan ribu. Waktu lari dari Mekah sembunyi-sembunyi, sekarang sudah orang Islam jumlahnya puluhan ribu masuk ke Mekah akan umroh. Orang Mekah ketakutan, besok Muhammad balas dendam, besok Muhammad akan balas dendam, Mekah bakal berdarah-darah, lautan api bakal Mekah ini, Muhammad balas dendam pasti. Besoknya Nabi Muhammad masuk kota Mekah. Al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang, saya maafkan semua, tidak ada balas dendam. Orang Mekah yang ketakutan di dalam rumah keluar semua menyalami Nabi Muhammad dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Semua orang Mekah masuk Islam karena melihat akhlaknya Rasulullah. Dikira balas dendam, yang dulu menghina, yang dulu ngebugin, yang dulu membunuh sahabat Sumayyah, membunuh sahabat Yasir, nyiksa sahabat Bilal, dikira mau balas dendam. Enggak ada balas dendam. Turun Al-Quran memuji akhlak Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu akhlaknya baik Muhammad, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Muhammad, kamu santun, kamu lemah lembut, pemaaf,
maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kaum Muhammad faddan ghalidhal qalb, sombong, kasar, sweeping, bawa pentung, takbir, sehingga begitu, lan faddu min haulik, niscaya mereka orang Mekah lari meninggalkan kaum Muhammad. Tapi kamu santun pemaaf, maka mereka masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka Muhammad. Saged panjenengan? Saged panjenengan? Orang yang kemarin menyakiti saya maafkan. Saged? Sing nipu duit 10 juta minggu kemarin, saya maafkan. Saged? Pun saged? Yang kemarin nempelin anak saya maafkan. Saged? Wastaghfir lahum, mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka orang Mekah Muhammad. Doakan pada Allah mereka orang Mekah semua diampuni dosanya. Saged panjenengan? Yang kemarin nyolong sepeda motor saya, ya Allah muga-muga diampura dosane. Saged panjenengan ngoten niku? Ku mboten jawab ya. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, krisis sekarang ini adalah krisis moral, krisis akhlak, krisis conscience, krisis kejujuran. Semua, hampir semua pejabat korupsi, hampir semua, hampir hampir semua pejabat korupsi. Cari orang jujur sulitnya setengah mati. Masih ada, tapi sulitnya setengah mati cari orang jujur. Hampir semua yang pegang hukum gak jujur. Hakim, jaksa, polisi, ada yang jujur, masih ada, tapi sangat qillatun minal qalil, qillatun minal sidik. Moga-moga generasi yang akan datang insya Allah min ahli Quran, generasi yang jujur, amanah, yang siap berpegang teguh dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berpegang teguh dengan mabda ahli sunnah wal jamaah. Hadaratuna, thaqafatuna ahli sunnah wal jamaah harus dijaga. Maulid Nabi, baca Barzanji, baca Deba, Burdah, Simtud Duror, ngoten nggih, dibaca nggih. Manakib, talqin, haul, ayo diteruskan, jangan sampai berkurang, ayo disemangatkan. Itu adalah hadaratuna, thaqafatuna, itu adalah culture kami, budaya kami. Kalau itu hilang, hilanglah ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu jangan berkurang. Setiap ada apa saja, baca Barzanji, baca Maulid Nabi, apa saja, ada haul, ada manakiban, itu adalah our culture, budaya kita, tradisi kita, tidak boleh kita lupakan. Kalau bukan kita yang menjaga, maka siapa yang akan menjaga? Kita yang harus menjaga budaya Maulid Nabi, baca Deba, baca Barzanji, baca manakib, dan seterusnya. Dan kiai-kiai saya harap hafal Barzanji, hafal Deba, hafal Burdah, hafal khutbah Jumat, hafal gitu loh para kiai. Kalau ada kiai moco khutbah Jumat masih moco, yang sini kena. Bedanya apa kiai kalau SAG? SAG semerap SAG, sarjana alam gaib. Nah kalau ada kiai khutbah Jumat masih moco, ya podo kan SAG. Ayo kita bedakan. Kiai keluaran dari Boyo, keluaran Sarang, keluaran Kaliwungu, khutbah apal, khutbah nikah apal, khutbah gerhana apal, talqin mayit apal, gitu loh. Khutbah nikah apal, manakib apal, supaya ada bedanya dengan yang lain. Ngoten nggih? Barzanji hafal, Deba hafal, Burdah hafal, itu milik kita. Itu adalah thaqafatuna, hadaratuna, sarawatuna, kapital kita, harus kita pelihara. Ngoten nggih? Kalau kinten sekap semanten mawon, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Allahumma
Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana wa talamidatana bil a'malis sholihah wa tahfadhna wa iyyahum minal mihani wal fitan wa ta'ana walahum faraja wa makhraja. Inna nas'aluka bimaqa'idil izzi min arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa madzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati lati la yujawizun nabar wa la fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahu fiqrakum at-tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.